Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 23 Mei 2025, dalam kitab Ayub 29 ayat 1 sampai 25. Kita baca sebagian aja yang jadi inti pesan. Perikopnya kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan berperkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung penik. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Dalam perikop ini, Ayub 29 sebagai lanjutan dari apa yang disampaikan untuk menjawab si Bildad. Nah, dalam perikop ini Ayub melihat kembali masa lalunya. Bagaimana kehidupan Ayub pada masa sebelum dia mengalami kesulitan besar, dalam kondisi tak berdaya. Dia mengingat kembali apa yang selama ini atau dulu dia lakukan dan penuh berkat. Sehingga dalam perikop ini seolah-olah ada kesan gitu ya. Ayub merasakan bahwa Tuhan ada membangun jarak gitu ya. Kalau dulu dia bergaul dekat karib, tapi sekarang dia merasakan ada jarak yang memisahkan. Dan mungkin ini juga jadi perenungan bagi kita. Walaupun sebetulnya tidak ada jarak. Tidak ada jarak sebetulnya. Tuhan tetap masih peduli gitu ya. Tapi apa yang dirasakan oleh Ayub ini, mungkin ini juga yang sering kita alami ketika kita mengalami satu kesulitan besar. Memberi kesan Allah itu jauh, Allah itu mungkin sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain, Allah itu mungkin sedang berkunjung ke tempat orang lain, Allah itu ya mungkin sedang memikirkan orang lain ya, seperti itu. Sehingga kondisi yang sulit ini membuat hati yang sedikit ya lebih bersedih. Nah, walaupun sebetulnya tidak adanya perubahan
kesetiaan Tuhan itu kan tidak pernah berubah. Tapi kita sebagai manusia seringkali muncul dalam pikiran kita. Ya, saya kira ini jadi renungan bagi kita, bahwa ketika kita memikirkan bahwa Tuhan itu jauh, nah itu sebetulnya sesuatu yang tidak benar. Nah, kedua, dalam perikop ini Ayub menceritakan kembali gitu ya, apa yang dilakukannya pada masa sebelumnya ini. Bagaimana dia menjadi mata orang buta, menjadi kaki bagi orang lumpuh. Nah, saya kira ini satu perumpamaan yang bagaimana Ayub menolong gitu lah, kepedulian terhadap orang-orang sekitarnya, melakukan pelayanan kepada Tuhan ya, untuk sesama. Nah, saya pikir ini di dalam hati seorang Ayub sebetulnya bukan sekedar ungkapannya, bukan sekedar ungkapan, tapi dia sedang berperkara dengan Tuhan gitu. Sedang berperkara bagaimana bisa Tuhan meninggalkan dia. Kedua, Ayub ingin supaya apa yang dilakukannya pada masa ketika dia masih mampu melakukan, ketika dia masih kuat, masih sehat, dia banyak melakukan hal yang pastilah Allah berkenan. Nah, Ayub berharap supaya itu kembali diperhitungkan Tuhan, diingat Tuhan. Oleh karena Alkitab juga banyak mencatat bagaimana Allah itu selalu memperhitungkan orang-orang sebelumnya, pelayanan orang-orang sebelumnya itu diperhitungkan Tuhan bagi generasinya, anak cucunya. Nah, tentu ini juga yang disampaikan dalam perikop ini dan menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mengalami suatu tantangan yang berat, terlebih lagi mungkin itu sudah sampai pada titik yang mengancam jiwa, saya kira kita juga patut untuk berperkara kepada Tuhan ya, patut berperkara. Silahkan sampaikan apa-apa yang pernah kita lakukan untuk melayani Tuhan bagi orang lain. Silahkan aja. Oleh karena Alkitab juga banyak menjelaskan, menyatakan itu. Katakanlah Raja Hizkia yang pada masa tuanya mengalami sakit, penyakit, kalau istilah kedokteran sudah terminal gitu ya, tidak ada lagi obat yang perlu diberikan, dan Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada Yesaya supaya Yesaya menyampaikannya itu kepada Hizkia untuk memanggillah anak-anaknya. Ya, ini juga jadi satu kebiasaan bagi orang Karo. Menjelang meninggal itu dipanggil semua anak-anaknya untuk menyampaikan pesan gitu ya. Apa mungkin ada sesuatu pesan yang perlu disampaikan. Nah, tapi kemudian setelah Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia menyampaikan apa yang selama ini dilakukan dan meneteskan air mata. Tapi apa yang terjadi pada saat ketika itu juga, Tuhan mengambil keputusan yang baru bahwa Hizkia diberikan kesembuhan. Nah, saya kira ini juga jadi perenungan bagi kita. Siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, ketika kita mengalami kesulitan besar, silahkan berperkaralah dengan Tuhan. Angkatlah buah pelayanan yang pernah kita lakukan. Meminta pertolongan Tuhan, memberikan perhitungan, mempertimbangkan situasi yang sedang dialami,
untuk menggerakkan tuangan Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya